Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah mahasiswa sekalian, hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, kita laksanakan hari ini itu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya memulai kegiatan perkuliahan ini, marilah bersama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita akan membahas tentang ruang lingkup ekonomi pertanian. Oke, ini adalah materi pertama dalam perkuliahan hari ini, yaitu tentang ekonomi pertanian. Oke, apa itu ekonomi pertanian? Jadi ekonomi pertanian itu adalah ilmu ekonomi terapan yang mempelajari tentang beberapa hal. Apa saja? Tentang bagaimana produsen, terus kemudian tentang bagaimana konsumen, tentang bagaimana masyarakat dalam menggunakan dan memanfaatkan sumber daya alam yang langka untuk proses produksi, proses distribusi, proses konsumsi produk pertanian, terutama untuk apa? Untuk sandang dan pangan. Jadi konsep ekonomi pertanian ini sebenarnya sudah ada dari zaman dulu. Baik, contohnya adalah pada zaman Nabi Yusuf ya, pada masa Mesir kuno saat itu terjadi kelangkaan atau masa paceklik. Terus kemudian ya Nabi Yusuf ini alaihissalam mempunyai ide brilian. Salah satunya adalah membuat lumbung pangan ya yang digunakan untuk menyimpan bahan makanan pada masa panen, terus kemudian untuk menghindari adanya masa paceklik. Nah, lumbung ini kemudian didesain sesuai dengan apa? Sesuai dengan musimnya apa? Terus kemudian sesuai dengan cuaca atau keadaan di Mesir. Terus kemudian ruang lingkup ekonomi. Ya, ruang lingkup ekonomi. Kita ingin mengetahui dulu apa sih sebenarnya definisi dari ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi ini adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang penggunaan sumber daya alam yang langka atau sumber daya yang langka. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tak terbatas atau tanpa batas ya. Karena kebutuhan manusia ini tanpa batas atau tak terbatas, makanya terus kemudian si manusia ini harus melakukan pilihan terhadap apa? Terhadap sumber daya alam yang langka tersebut untuk memenuhi keinginan atau memaksimalkan kepuasannya supaya sama-sama terpenuhi dengan ketersediaan sumber daya alam yang langka. Contohnya pertama adalah konsumen ya. Konsumen ini harus memilih dan mengkonsumsi konsumen itu harus memilih konsumsi barang atau jasa yang mampu memberikan manfaat atau kepuasan secara maksimal sesuai dengan apa? Sesuai dengan pendapatan dan keanggarannya. Terus yang kedua ada produsen. Ya, produsen ini memiliki harus mempunyai kemampuan untuk memilih apa saja, memilih kegiatan produksinya apa, terus kemudian memilih distribusinya seperti apa, memilih jenis investasinya apa saja, untuk apa? Untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal berdasarkan sumber daya alam yang ada atau sesuai dengan anggaran yang ada. Terus yang berikutnya adalah contohnya adalah masyarakat. Masyarakat ini harus memilih alokasi sumber daya setelah mempertimbangkan biaya dan manfaat yang akan diperoleh. Dengan biaya apa yang dikeluarkan, besaran manfaatnya kira-kira berapa. Oke, yang berikutnya adalah konsep sumber daya. Jadi sebenarnya kelangkaan sumber daya itu sudah jelas sekali. Kenapa kok langka? Karena tidak menyediakan alam ini ya, tidak menyediakan semuanya tanpa batas. Semuanya artinya apa? Artinya ada batasnya. Jadi sumber daya alam yang disediakan oleh alam untuk manusia dan makhluk hidup lainnya itu terbatas, sehingga manusia yang mempunyai kemampuan untuk berpikir dan mengembangkan ini harus menentukan apa saja yang akan digunakan, bagaimana cara menggunakannya untuk mendapatkan kepuasan yang maksimal, tapi dengan penggunaan sumber daya yang minimal agar apa? Agar sumber daya alam ini tetap terjaga kelestariannya. Terus kemudian contohnya apa sih sumber daya yang terbatas ini? Oke, sumber daya terbatas ini contohnya adalah sumber daya alam dan biologi. Yang pertama ada lahan, ada hutan, ada peternakan, ada kelautan, ada tambang, ada panas bumi dan lain sebagainya. Semua itu
terbatas. Terus kemudian ada sumber daya manusia. Kenapa kok sumber daya manusia ini menjadi terbatas? Karena setiap manusia itu punya kemampuan masing-masing yang terbatas. Satu sama lain tidak sama kemampuannya. Misalnya contohnya ahli pertanian, dia ahli di bidang pertanian. Kemudian ada ahli peternakan, ya dia ahli khusus untuk menangani bagaimana cara membudidayakan hewan ternak dan lain sebagainya. Atau misalnya ahli teknik mesin, dia khusus yang mempunyai kemampuan untuk bagaimana cara mendesain mesin, misalnya seperti itu. Terus kemudian ada sumber daya buatan. Apa sih contohnya sumber daya buatan ini? Nah, sumber daya buatan ini contohnya adalah mesin, terus kemudian peralatan atau struktur tertentu yang juga langka. Misalnya struktur tertentu, contohnya struktur yang dibuat oleh Bulog untuk apa? Untuk menjaga atau menstabilkan sandang pangan yang ada, agar apa? Untuk stabilisasi ekonomi atau politik ya. Terus yang berikutnya, apakah setiap negara itu mempunyai kelangkaan sumber daya yang berbeda? Jelas. Kenapa kok setiap negara mempunyai kelangkaan sumber daya yang berbeda? Jangankan setiap negara, bahkan setiap wilayah pun itu mempunyai kelangkaan sumber daya alam yang berbeda. Kenapa kok demikian? Perbedaannya terletak pada apa? Terletak pada kemampuan untuk menentukan pilihan dan mengelola sumber daya alam tersebut. Makanya kemudian masing-masing orang ini harus memiliki kesadaran akan apa? Kesadaran akan menjaga sumber daya alam ini, agar apa? Agar kita tetap bisa memenuhi kebutuhan kita dalam jangka yang panjang tanpa menghabiskan stok persediaan sumber daya alam yang ada. Jadi sumber daya alam yang langka ini itu otomatis memaksa manusia untuk apa? Untuk menentukan pilihan. Nah, pilihan ini nanti akan berpengaruh pada apa? Akan berpengaruh atau mempengaruhi masa depannya atau kehidupan yang akan mendatang. Apakah kita tetap bisa mengkonsumsi beras misalnya apabila kita tidak membudidayakan tanaman padi, atau misalnya perusahaan nih, contohnya perusahaan ini punya kegiatan usaha ya, misalnya contohnya adalah perusahaan nanas, misalnya perusahaan buah nanas. Apakah dia hanya berkecimpung di buah nanas saja? Misalnya, oh tidak, ternyata mungkin saja dia untuk mempertahankan hidup rumah tangganya atau hidup perusahaan tersebut, si perusahaan nanas ini dia harus mencari inovasi lain. Kira-kira selain nanas kaleng apa ya? Selain buah nanas yang dia mempunyai keterbatasan untuk masa simpan, apalagi untuk membackup kelangsungan kehidupan perusahaan. Oh ternyata bisa dilakukan nih kegiatan usaha lainnya. Misalnya apa? Misalnya mengekstrak dari kulit nanas tadi menjadi sebuah jus. Oh ternyata masih bisa diekstrak. Terus kemudian apalagi nih? Oh ternyata nanti ada masalah lingkungan yang disebabkan oleh kulit nanas. Jadi kemudian supaya tidak terjadi masalah lingkungan, harus mencari inovasi yang lain, harus membuat pilihan yang lain. Pilihannya tetap membiarkan limbah tersebut atau menjadikan limbah tersebut sebagai sebuah penghasilan buat perusahaan atau sebuah keuntungan buat perusahaan. Oke, untuk apa saja misalnya, terus kemudian dikelola sebagai makanan ternak dan lain sebagainya. Sehingga kenapa pada saat perusahaan itu memiliki kegiatan usaha yang banyak, otomatis kedepannya akan dapat lebih bertahan ya, satu sama lain bisa saling mempertahankan kehidupan perusahaan. Sama seperti manusia. Oke, manusia juga dalam kehidupan dia harus menentukan pilihan. Pilihannya apa saja? Apakah mau kuliah atau kuliah sambil kerja atau bekerja saja? Nah, setiap apa yang diambil dalam kehidupan manusia itu nanti akan berpengaruh terhadap masa depannya yang akan datang. Apakah saya harus kuliah misalnya? Kalau saya harus kuliah, jurusan apa yang saya ambil? Apa yang nanti akan menjadi ladang pencarian saya untuk mencari nafkah misalnya seperti itu. Terus kemudian kalau misalnya saya tidak kuliah, saya harus bagaimana? Apakah saya harus bekerja? Terus kemudian pekerjaan apa saja yang bisa menghasilkan uang? Kira-kira apakah saya harus berbisnis atau saya harus bekerja di tempat perusahaan supaya saya memiliki jabatan dan lain sebagainya? Itu sebuah pilihan yang nanti akan mempengaruhi atau dia merubah kehidupan yang akan datang. Jadi itu ya salah satunya. Jadi pilihan itu nanti berkaitan dengan apa? Salah satunya berkaitan dengan biaya imbalan atau cost opportunity atau opportunity cost. Jadi
Setiap apa yang dijadikan pilihan itu nanti berhubungan sama biaya. Kalau kita kuliah berarti kita harus mengeluarkan uang. Berapa uang yang harus kita keluarkan pada saat kita menyelesaikan kegiatan perkuliahan atau menyelesaikan studinya? Apakah kita bisa menghasilkan uang yang sebanding dengan itu ataukah lebih? Nah, terus kemudian untuk menjawab itu semua kita harus meneliti nih, kira-kira jurusan apa yang pas buat kita. Kira-kira kita itu bisa berpotensi menjadi lebih berkembang, menjadi lebih baik ke depannya itu di jurusan apa. Apa sebenarnya yang menjadi kemampuan kita yang dapat mengembangkan diri kita sendiri di masa yang akan datang. Selain itu juga misalnya ada beberapa nanti perusahaan ya, perusahaan ini nanti dia juga akan menentukan pilihan berdasarkan biaya imbangan ya, biaya imbangan atau opportunity cost. Nah, biaya imbangan ini nanti yang kalau misalnya perusahaan tapioka, dia hanya mengolah tapioka, kira-kira dia mendapat keuntungan berapa? Oke, misalnya hanya mengolah tapioka, dia mendapat keuntungan sekitar 20 miliar. Terus kemudian pada saat perusahaan tapioka ini terus mengembangkan usahanya menjadi perusahaan pengemukan sapi, dia memiliki keuntungan berapa? Oh, ternyata 30 miliar. Oh, ternyata kalau kombinasi antara keduanya terus kemudian ada lagi perusahaan sampingan lainnya atau pengolahan mie dan lain sebagainya, bertambah lagi keuntungannya menjadi 50 miliar. Terus kemudian perusahaan harus memilih apa nih? Kira-kira untuk yang akan datang, kira-kira mana yang paling berpotensi mendapatkan keuntungan yang paling banyak? Otomatis adalah perusahaan dengan banyak kegiatan usaha. Nah, yang pertama adalah memang perusahaan harus mengeluarkan nih biaya produksi dan lain sebagainya. Terus kemudian apa yang akan dipilih ini nanti tidak melulu tentang kelangkaan sumber daya, bisa nanti tentang faktor politik, bisa nanti tentang faktor legalitasnya dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah konsep dan spesialisasi alokasi sumber daya. Nah, kenapa ada konsep dan spesialisasi alokasi sumber daya? Karena setiap wilayah itu mempunyai kelebihan masing-masing, mempunyai plus minus masing-masing. Contohnya adalah wilayah Sumatera, wilayah Jawa, dan wilayah Kalimantan. Wilayah Jawa ini dia lebih surplus di misalnya beras. Terus kemudian ternyata wilayah Sumatera ini dia untuk beras alokasinya lebih minim. Artinya apa? Mereka bisa bertukar nih. Di wilayah Pulau Jawa bisa mensuplai beras untuk wilayah Sumatera. Nah, terus kemudian Sumatera punya kelebihan apa? Oh, ternyata dia punya surplus di ketersediaan kopi. Artinya apa? Si wilayah Sumatera bisa menstok ketersediaan kopi di wilayah Jawa dan lain sebagainya. Masing-masing wilayah pasti punya kelebihan ya. Misalnya Kalimantan dia memiliki surplus misalnya untuk buah jeruk. Artinya apa? Dia bisa mensuplai wilayah-wilayah yang memang membutuhkan buah tersebut. Sama halnya seperti mahasiswa ya, tidak semua dalam setiap materi perkuliahan itu mahasiswa itu paham. Artinya misalnya dari 12 materi, oh ternyata dia lebih paham yang materi 1 sampai ke-3. Terus nanti mahasiswa lainnya itu paham dari materi ke-4 sampai materi ke-7 dan lain sebagainya. Setiap apa yang dipahami itu nanti bisa bermanfaat buat dirinya. Untuk apa? Untuk mengembangkan diri, bisa untuk bermanfaat buat dirinya sendiri, atau bisa mensejahterakan dirinya sendiri. Apabila ilmu itu nanti diterapkan misalnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk berbisnis dan lain sebagainya. Oke, demikian penjelasan saya tentang ruang lingkup ekonomi pertanian. Mudah-mudahan bermanfaat buat mahasiswa sekalian. Sebelum saya mengakhiri kegiatan perkuliahan ini, jadi silakan nanti kira-kira di wilayah kalian masing-masing apa sih ketersediaan yang ada. Nah, terus kemudian apa kelebihan dari wilayah kalian yang saat ini mungkin menjadi tempat tinggal kalian? Apa yang menjadi sumber daya yang bisa dijual, sumber daya yang bisa menjadi potensi untuk wilayah itu berkembang. Misalnya contohnya, oh saya tinggal di daerah Kemiling, ternyata di daerah Kemiling itu banyak banget nih pengusaha atau usaha kecil-kecilan yang memang dia basicnya adalah mengolah keripik ya. Nah,
Terus kemudian mana sih wilayah yang memang dia berpotensi untuk dijual? Nah, silakan nanti kalian menjelaskan masing-masing tentang kelebihan dari wilayah kalian masing-masing yang dapat mengembangkan wilayah tersebut menjadi lebih baik. Nah, terus kemudian apa sisi kekurangannya? Apakah dari wilayah kalian itu ada hal yang memang belum dimiliki? Oh, ternyata saya itu sulit nih mendapat stok misalnya pisang, atau ternyata wilayah sini sulit nih untuk mendapatkan stok buah dan lain sebagainya. Silakan dijelaskan. Terus kemudian dikumpul melalui link WhatsApp. Mudah-mudahan ilmu kita hari ini bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.